Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Terima kasih buat Anda yang selalu setia untuk menyimak video-video kami dalam channel BAP Education. Pada video kali ini saya Pak Wiji akan menyampaikan materi tentang SKP keguruan pedagogik tentang penelitian tindakan kelas atau PTK untuk bagian yang pertama atau part 1. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan info tentang update video-video kami di channel BAP Education. Silahkan like bagi yang suka dan unlike juga boleh bagi yang kurang setuju dengan video ini, dan juga berikan komentar-komentar Anda di kolom di bawah ini untuk memberikan permintaan, masukan, saran, dan kritik buat video-video kami dan untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Oke, lanjut untuk soal yang pertama. Pak Wayan ingin melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK atas sebuah permasalahan pembelajaran di kelasnya. Pada tahap penulisan judul, Pak Wayan hendaknya memperhatikan variabel yang akan diteliti. Variabel yang harus ada dalam sebuah PTK adalah A. Variabel X dan variabel Y. B. Variabel penelitian. C. Variabel utama dan variabel permasalahan. D. Variabel masalah dan variabel tindakan. E. Variabel utama dan variabel tambahan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu variabel masalah dan variabel tindakan. Penjelasannya adalah seperti ini. Variabel yang harus ada dalam penilaian tindakan kelas atau PTK adalah variabel masalah dan variabel tindakan. Sesuai karakteristiknya, PTK adalah penelitian tindakan. Jadi harus ada variabel masalah, itu masalah-masalah yang ada di dalam kelas, dan ada variabel tindakan, yaitu berisi model, metode, pendekatan, atau pemanfaatan media yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Soal yang kedua, abstrak merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah karya ilmiah. Pengertian abstrak yang benar adalah A. Penjelasan sistematis dari sebuah tulisan ilmiah. B. Pemaparan tentang isi sebuah tulisan ilmiah. C. Gambaran utuh dari sebuah tulisan ilmiah. D. Rangkuman atau saripati sebuah tulisan ilmiah. Dan E. Penjabaran dari permasalahan penelitian. Jawaban yang benar adalah D, yaitu rangkuman atau saripati sebuah tulisan ilmiah. Penjelasannya, ini pengertian abstrak menurut KBBI. Abstrak adalah ikhtisar, karangan, laporan, dan sebagainya. Ringkasan atau inti. Nah, ini adalah pengertian dari abstrak menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, untuk soal yang ketiga, pada penyusunan laporan hasil sebuah penelitian biasa dituliskan latar belakang masalah. Hal yang selayaknya ditulis dalam latar belakang masalah adalah A. Pemaparan tentang hal-hal yang dialami siswa di kelas peneliti. B. Penjelasan tentang identifikasi masalah dan analisis masalah yang akan diteliti. C. Penjelasan tentang regulasi dan teori yang sesuai untuk digunakan sebagai acuan penelitian. D. Pemaparan tentang permasalahan yang akan diteliti dengan penyampaian kajian teori. E. Pemaparan tentang kondisi real dibandingkan dengan kondisi ideal, dan penjelasan tentang alternatif
solusi. Nah, jawaban yang benar adalah E, yaitu pemaparan tentang kondisi real dibandingkan dengan kondisi ideal dan penjelasan tentang alternatif solusi. Soal yang keempat. Pak Ahmad menuliskan sebuah rumusan masalah dalam sebuah penelitian sebagai berikut. Bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa kelas 2 SDN Pade Kidul 01 melalui pendekatan kontekstual pada materi bilangan bulat. Nah, di sini tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan tersebut adalah A. Mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa kelas 2 SDN Pade Kidul 1 melalui pendekatan kontekstual pada materi bilangan bulat. B. Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 2 SDN Pade Kidul 1 melalui pendekatan kontekstual pada materi bilangan bulat. C. Mengetahui motivasi belajar siswa kelas 2 SDN Pade Kidul 1 melalui pendekatan kontekstual pada materi bilangan bulat. Nah, jawabannya adalah A. Ini yang D. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang E, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SDN Pade Kidul 1 melalui pendekatan kontekstual. Nah, jawaban yang benar tadi A. Di sini ada bagaimana itu mesti harus dijelaskan. Nah, tujuannya adalah mendeskripsikan peningkatan. Berarti di situ nanti di penelitiannya adalah adanya penjelasan tentang peningkatan motivasi belajar siswa kelas 2. Soal nomor 5. Pada sebuah penelitian tindakan kelas atau PTK, permasalahan yang akan diangkat adalah aktivitas dan hasil belajar siswa. Pada tahap mencari sumber pustaka, seorang peneliti minimal harus mendapatkan buku terbitan A. 10 tahun terakhir, B. 9 tahun terakhir, C. 8 tahun terakhir, D. 7 tahun terakhir, dan E. 5 tahun terakhir. Ini sesuai dengan kaidah selingkung di masing-masing aturan dalam penulisan sebuah penelitian, tapi jawaban ini adalah merupakan jawaban yang umum terjadi untuk kajian berupa buku. Itu jawabannya adalah A. 10 tahun terakhir. Pada tahap mencari sumber referensi tentang penelitian yang relevan, sumber pustaka yang paling sesuai untuk dirujuk adalah A. Buku-buku ilmiah, B. Ensiklopedia, C. Jurnal ilmiah, D. Esai, dan E. Proceeding. Di sini sumber pustaka yang paling relevan adalah C, yaitu jurnal ilmiah. Nah, jawabannya yang benar adalah C. Soal nomor 7. Subbab dalam laporan PTK yang mendeskripsikan tentang dugaan sementara atas hasil penelitian yang akan dicapai adalah A. Kerangka berpikir atau kerangka pikir, B. Penelitian yang relevan, C. Hipotesis penelitian, D. Hipotesis tindakan, dan E. Hasil penelitian. Ini kita harus memilih. Jawaban yang benar adalah D, yaitu hipotesis tindakan. Mengapa bukan hipotesis penelitian? Karena pada hakikatnya PTK adalah penelitian tindakan. Jadi dugaan sementaranya atau hipotesisnya adalah hipotesis tindakan. Oke, soal nomor 8. Pada penyusunan laporan penelitian tindakan kelas atau PTK, seorang peneliti dapat menampilkan bagan tentang tahapan PTK.
Bagan tentang tahapan PTK sebaiknya diletakkan pada A. Bab 1, B. Bab 2, C. Bab 3, D. Bab 4, dan E. Bab 5. Jawaban yang benar adalah C, yaitu di bab 3. Mengapa bagan ini disampaikan pada bab 3? Karena bab 3 itu berisi tentang metode penelitian. Jadi tahapan-tahapan PTK yang lengkap dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan observasi, serta refleksi itu dapat dijelaskan secara detail tahap-tahapnya pada bab 3. Apa yang ingin dilakukan, prosedur apa yang harus dilewati oleh peneliti itu akan dijelaskan semua pada bab 3. Oke, pada soal nomor 9, Pak Budi melakukan PTK dengan judul peningkatan motivasi dan keterampilan tema indahnya kebersamaan materi cerpen. Pada aspek berbicara, siswa kelas 5 SDN X semester 1 tahun pelajaran Y. Pada tahap pengumpulan data, teknik yang dipakai adalah A. Observasi dan tes, B. Sosiometri dan rubrik, C. Angket dan tes, D. Observasi dan portofolio, E. Pengamatan dan portofolio. Ini harus kita pilih dengan hati-hati karena soal ini biasa ada pengertian yang penagam. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu sosiometri dan rubrik. Perlu kita pahami pengertian dari jawaban yang tepat itu sosiometri dan rubrik. Sosiometri digunakan untuk menilai motivasi belajar siswa, dan rubrik penilaian digunakan untuk menilai hasil belajar materi cerpen. Sosiometri itu sama dengan penilaian antar teman. Di soal ini aspeknya adalah berbicara, berarti siswa dituntut untuk menceritakan kembali setelah membaca sebuah cerpen. Jadi penilaian atau pengumpulan data yang sesuai adalah rubrik penilaian. Soal nomor 10. Dinas Pendidikan mengadakan seminar bersama bagi para guru. Para guru memaparkan artikel hasil penelitian masing-masing, termasuk PTK atau penelitian tindakan kelas. Artikel para guru tersebut akan diterbitkan dalam sebuah terbitan yang bernama A. Jurnal Pendidikan, B. Buku kumpulan artikel, C. Majalah ilmiah, D. Esai, dan E. Proceeding. Ayo, kira-kira apa jawaban yang paling benar? Jawaban yang paling benar adalah E, yaitu proceeding. Nah, di sini kita harus mampu membedakan berbagai terbitan, masing-masing punyai spesifikasi untuk penerbitan artikel-artikel dari sebuah penelitian. Penjelasannya, proceeding adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai. Proceeding ini berisi kontribusi yang dihasilkan oleh para peneliti dalam seminar tersebut. Jadi artikel-artikel yang telah diseminarkan atau makalah-makalah yang telah diseminarkan itu akan dikumpulkan dalam satu buku. Itulah yang dinamakan proceeding. Biasanya proceeding ini ber-ISBN atau dia sudah didaftarkan dalam perpustakaan nasional, punya International Standard Book Number, yaitu ISBN. Oke, demikian pembahasan tentang materi-materi pedagogis tentang penelitian tindakan kelas atau PTK untuk bagian yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda semua sukses dalam mengerjakan soal-soal SKB. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.